Di awal kisah diperlihatkan pasangan suami istri bernama Aminah dan Ridho yang mengambil keputusan akan bercerai dengan alasan demi kebaikan anaknya yang bernama Tari, sehingga membuat Tari kaget dan sedih banget. Dia gak terima kalau ayah dan ibunya bercerai dengan alasan apapun. Tari gak terima kalau ayah sama ibu bercerai. Dia menginginkan kalau orang tuanya itu tetap bersatu. Namun akhirnya mereka tetap bercerai. 1 bulan kemudian ibunya Tari mengenalkan calon ayah barunya bernama Samsul. Namun Tari menolaknya karena dia gak mau kalau ibunya menikah dengan orang lain. Dia menginginkan kalau ibunya itu kembali bersatu dengan ayah kandungnya. Bagian Tari itu melihat ayah dan ibu bersatu. Pada malam harinya Samsul mencoba pura-pura baik dengan mengambil hatinya Tari supaya dia mau menganggap dirinya sebagai ayahnya. Namun sebenarnya di balik semua itu ternyata terselip sebuah niat busuk Samsul terhadap Tari. Dia menginginkan sekali bisa menggarap kebun kacangnya Tari. Hingga pada suatu waktu Samsul mengintip Tari yang sedang mandi bariku metap. Wow, indah banget bos. Gunung dan hamparan rumputnya mantap banget bos. Ajib, edan, mantap. Dan kelakuan Samsul akhirnya ketahuan sama Tari sehingga membuatnya kaget. Gak ingin kelakuannya sampai diketahui istrinya, Samsul kemudian ancam Tari untuk tutup mulut. Dan jika tidak, maka ibumu tidak akan selamat. Ibu kamu jangan sampai tahu. Kelakuan bejat Samsul tidak berhenti begitu saja. Dia kemudian intip Tari yang sedang ganti baju di kamarnya dan jual motornya Tari dengan alasan untuk modal usaha. Namun Tari tak bisa berbuat apa-apa karena ibunya selalu membela papa tirinya tersebut, sehingga membuatnya sedih dan jadi gak fokus dalam bekerja. Untung aja ada teman kerjanya yang peduli dan perhatian padanya. Dia bernama Wisnu. Yang ternyata Wisnu adalah sahabat dekatnya Samsul, papa tirinya Tari. Pada sore hari Wisnu menemui Samsul di rumahnya untuk urusan bisnis. Dan membuatnya kaget bercampur senang karena ternyata Samsul adalah papa tirinya Tari. Dengan begitu Wisnu beranggapan akan lebih mudah untuk mendapatkan Tari. Mengetahui Wisnu menyukai Tari, Samsul semakin antusias untuk mendahului merebut lubang hitam berambut keritingnya Tari sebelum dia dimiliki Wisnu atau pemuda yang lainnya. Waktu itu rumah lagi sepi. Keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan Samsul untuk menggarap kebun kacangnya Tari yang waktu itu lagi tidur karena kelelahan habis pulang kerja. Samsul kemudian mengendap-endap masuk ke kamarnya Tari. Namun apa yang terjadi? Semuanya itu gagal total dan hampir ketahuan karena istrinya keburu datang dari pekerjaannya, sehingga membuat Samsul harus sembunyi di bawah ranjang biar tidak ketahuan. Singkat cerita, Tari dan Wisnu akhirnya berpacaran. Hingga pada suatu waktu Wisnu mengajak Tari untuk merantau ke Palembang dengan alasan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Mendingan kita ngerantau ke Palembang aja. Palembang? Ngapain kita di sana, Bang? Dan akhirnya Tari pun mau untuk diajak pergi ke Palembang. Dengan anggapan selain menghindar dari kelakuan bejat papa tirinya, juga dengan pergi ke sana bisa merubah nasibnya dan menata masa depan dengan orang yang dicintainya. Pada malam harinya sekitar jam 12 malam mereka kemudian janjian ketemuan di belakang rumahnya Tari dan menunjukkan uang sebagai bekal sementara di sana. Waktu itu Wisnu sudah gak kuat dengan Tari. Dia kemudian meminta ciuman dengan Tari, namun apa yang terjadi? Samsul memergoki mereka sehingga adu bibir pun gagal total. Samsul pun kemudian marah besar pada mereka. Tari kemudian menceritakan sama ayah tirinya kalau mereka akan pergi ke Palembang.
Dengar semua itu, Samsul pun langsung marah besar sama Wisnu karena menganggap dia mau kabur dari hutangnya. Dengar semua itu, Tari pun kaget dan memutuskan hubungannya dengan Wisnu. Namun kesempatan tersebut malah dimanfaatkan Samsul untuk menggarap lubang hitam berambut keritingnya Tari. Pegang dia. Sudah bang, sekarang saatnya. Apa lagi? Ayo pegang dia. Sedangkan Wisnu bukannya mencegah Samsul, namun dia malah ikut-ikutan merasakan mantapnya lubang hitam tersebut. Mantap mas, goyangkan mas, sekali lagi mas, jos, maknyos. Gak mau aksi bejat mereka diketahui oleh orang lain, Tari akhirnya dimaeotkan dan ditinggalkan dengan ditutupi daun pisang. Dan di akhir cerita, setelah 3 bulan menghilang, akhirnya sebuah kerangka manusia ditemukan. Dan dari hasil tes DNA dinyatakan bahwa kerangka tersebut adalah Tari. Dengan cepat polisi pun kemudian menyelidiki kasus tersebut hingga akhirnya Samsul dan Wisnu pun ditangkap. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.